huruf pada bulan Sya'ban yaitu al-isbat. Alif pada bulan Sya'ban ini adalah dimaknai oleh Guru Agung Pangarsa Abah sebagai al-isbat. Al-isbat ini menetapkan apa yang dimaksud Guru Agung Pangarsa Abah. Di sini saya mengutip di dalam kitab Miftahus Sudur, karya monumental Guru Agung Hadratus Syekh Pangarsa Abah Anom Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu wa qadasul sirrah. Kata Pangarsa Abah, ada yang nanya. Kalau ada yang nanya, apa Miftahus Sudur? Kitab. Siapa Miftahus Sudur? Abah Anom. Jadi kalau ada yang nanya, apa Miftahus Sudur? Kitab. Siapa Miftahus Sudur? Abah Anom. Apa toriko? Zikir. Siapa toriko? Guru. Itu lisan suci Hadratus Syekh Pangarsa Abah Aus. Nah, saya mengutip di dalam kitab Miftahus Sudur, karya Guru Agung Hadratus Syekh Pangarsa Abah Anom, di dalam pasal 1, ini yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada pintu ilmu Allah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Begini hadisnya. Wa an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah annahu qala sami'tu sayyidal khalaiqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'tu sayyidal malaikati alaihi salam ma nazaltu bi kalimatin a'zama min kalimati la ilaha illallah wa biha qamatis samawati wal ardh wal jibalu wasyajaru wal barru wal bahru ala wahya kalimatun najati wahyal kalimatul ulya. Nah, hadis ini diriwayatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasannya beliau berkata, beliau mendengar pemimpin manusia yaitu Nabi Muhammad SAW, pemimpin malaikat yaitu yakni Jibril alaihi salatu wasallam bersabda. Kata malak Jibril begini, aku tidak menurunkan dengan membawa satu kalimat yang lebih agung, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat agung ini, kalimat la ilaha illallah ini, kata malak Jibril, dengannya adanya langit, dengannya adanya bumi, dengannya adanya gunung, dengannya adanya pohon, dengannya ada daratan, dan dengannya lautan tercipta. Maka ingatlah kalimat ini. Kalimat tersebut adalah kalimat keselamatan. Kata malak Jibril. Wahya kalimatun najah. Wahya kalimatul ulya. Dan bukan hanya kalimat keselamatan. Tapi merupakan kalimatul ulya. Yaitu kalimat tertinggi, paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, manusia yang dicap oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pintunya ilmu Allah. Karena ini yang selalu disabdakan oleh Guru Agung Pangarsa Abah juga. Kata Pangarsa Abah, sabda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, tetapi Sayyidina Ali adalah sebagai pintunya. Nah, makanya sanad torikoh kita ini sambung menyambung, yaitu terutama kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang membawa kalimat ini. Orang yang paling pandai saja, kata Pangarsa Abah, orang yang paling pandai saja mengharapkan, mendambakan untuk apa? Untuk diberikan cara, metode terdekat menuju Allah Subhanahu wa taala, aqrabit turuk. Paling dekat, paling mudah, paling utama diamalkan. Ini Sayyidina Ali saja meminta pintunya ilmu saja masih meminta untuk apa? Untuk meminta cara mendekatkan diri kepada Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mentalkinkan kalimat la ilaha illallah dibaca 3 kali oleh beliau
dan dilanjut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib 3 kali. Nah, disinilah kalimat isbat ini disimpan, dipatrikan, ditetapkan di dalam ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultaninya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan sekarang sampai kepada kita semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, dengan inilah sosok manusia yang pandai saja masih menginginkan untuk diberikan petunjuk jalan tercepat, termudah, terutama apalagi kita. Kalau bahasa Pangarsa Abah itu, apalagi kita si borokokok. Tahu borokokok? Ini bahasa Sunda ini. Nah, kita ini si borokokok, kata Pangarsa Abah. Apalagi kita, manusia paling pandai saja, masih meminta untuk jalan cara mendekatkan diri kepada Allah. Aqrabit turuq. Yaitu cara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu dengan ditalkin dzikir. Alhamdulillah. Nah, ini jalan terdekat menuju Allah. Jalan termudah untuk diamalkan. Jalan paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah paling utama. Paling mudah diucapkan, paling mudah diamalkan. Paling dekat. Alhamdulillah. Jadi kalimatul itsbat ini sudah dipatrikan di dalam diri kita semuanya. Lanjutnya lagi di dalam hadis yang lain, Pangarsa Abah Ano mengutip lagi. Wa fi haditsin akhar wa hiya kalimatut tauhid wa hiya kalimatul ikhlas wa hiya kalimatut taqwa wa hiya kalimatut thayyibah wa hiya kalimatut da'watil haqq wa hiya al-urwatul wuthqa wa thamanul jannah. Ini Pangarsa Abah Ano mengutip lagi sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimatut tauhid. Kalimat tauhid. Semuanya utusan Allah, termasuk para nabi di dalamnya, 313 rasul, 124.000 nabi, semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kalimat tauhid ini. Dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup para nabi sampai utusannya, utusan Allah yaitu yang sedang kita amalkan amaliyahnya, ahli silsilah ini, termasuk Guru Agung Pangarsa Abah, utusan Allah, wali Allah, utusan Allah yang asalnya dari wali Allah. Karena para nabi sudah ditutup. Kalau Pangarsa Abah awas, lahirnya sebelum Nabi Muhammad SAW, pasti beliau itu nabi. Tapi beliau lahirnya sesudah nabi, beliau pasti Sultanul Auliya fi hadzal zaman. Kenapa sampai menyebutkan Sultanul Auliya fi hadzal zaman? Ini persepsi saya. Kalau persepsi saya, kalau ada yang mengatakan kenapa Pangarsa Abah Awas sebagai Sultanul Auliya fi hadzal zaman? Karena satu, Pangarsa Abah Awas itu, ini persepsi saya. Mungkin saudara-saudara ada yang lain persepsinya. Ini persepsi saya seperti ini. Kenapa Pangarsa Abbas bisa dikatakan Sultanul Auliya fi hadzal zaman? Ini versi saya. Satu, karena beliau mengamalkan Sultanul Asma. Sultanul Dzikri, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, kenapa beliau dikatakan Sultanul Auliya fi hadzal zaman? Karena beliau itu silsilahnya sambung kepada Sultanul Auliya sepanjang zaman, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Dimanapun siapapun pasti orang-orang itu mewasilahkan tawasul kepada baginda Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Begitu. Ini persepsi saya itu. Tapi mungkin dari ikhwan yang lain atau para kiai yang lain berbeda persepsi, boleh gitu. Ini menurut versi saya. Nah itu.
Kembali lagi. Nah, inilah kalimat tauhid. Jadi dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai zaman Nabi Adam alaihi salam, sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang utusan Allah yaitu Guru Agung Pangarsa Abah, Khalifatul fil Ard, satu pada masanya sekarang. Alhamdulillah kita semuanya ini selalu ditanamkan kalimat tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Selanjutnya, kata baginda Nabi, wahya kalimatut taqwa. Nah, kalimat ini juga yaitu kalimatut taqwa, la ilaha illallah ini. Kalimat takwa. Takwa di sini yaitu dalam arti lugawinya yaitu takut. Nah, ini takut ini kan yang disabdakan oleh Nabi. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Nabi menunjukkan di dalam hati. Tidak akan ada takwa di dalam hati kalau tidak ada yang menanamkan. Nah, kalimat takwanya sudah ditanamkan, maka orang itu sudah menjadi orang yang bertakwa. Makanya di dalam manakib sebelumnya, MC suka mengatakan dalam rangka merayakan 9 kemenangan. Yang pertama yaitu la'allakum tattaqun. Jadi alhamdulillah kita semuanya termasuk orang yang bertakwa. Tinggal kita mau mengamalkan amaliyah takwa, pekerjaan takwanya. Begitu. Selanjutnya, wahyal kalimatut thayyibah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimatut thayyibah. Kalimat terbaik. Selanjutnya, wahya kalimatu da'watil haq. Nah, ini yaitu kalimat seruan kepada kebenaran. Kalimat la ilaha illallah ini da'watil haq. Kalimat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan, kebenaran, benar. Da'watil haq, mengajak dalam kebenaran. Nah, ini makanya kata Pangarsa Abah, kenapa zikir kita, zikir jar ini dikeraskan suaranya. Ya kita supaya kan di dunia ini mesti ada dua hubungan kita ini. Di antaranya hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah hubungan baik dengan Allah, yaitu dengan zikir ini. La ilaha illallah. Hablum minan nasnya kita menyuarakan. Untuk apa? Untuk supaya terdengar oleh telinga orang. Nah, ini hablum minan nasnya, zikir jar ini. Karena di dalam keterangan, kenapa sampai begitu? Mesti terdengar oleh telinga orang. Ini hablum minan nas. Nah, ini yang di dalam keterangan disampaikan. Sami'udz dzikrillahi fahuwa dzakirun. Barang siapa yang mendengar zikir kepada Allah, maka sama saja orang tersebut meskipun hanya mendengar, sama saja orang tersebut itu sedang berzikir kepada Allah. Jadi inilah hubungannya dengan hablum minan nas. Kebaikan untuk orang lain juga. Zikir jar ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kebaikan orang lain juga. Inilah hablum minallah, hablum minan nasnya ada. Nah, menyerukan kita kepada hak kebenaran. Selanjutnya wahyal urwatul wusqa, yaitu al urwatul wusqa, tali yang kuat. Nah, tali yang kuat ini dengan kokoh ditalikan oleh Guru Agung Pangarsa Abah. Bahkan Pangarsa Abah Anom jauh-jauh dulu beliau sebelum kepulangan beliau itu untuk memberikan ya pengamalan kepada murid-muridnya. Mungkin Kiai Hanri ini beliau dari dulu nih zaman Pangarsa Abah Anom. Nah, beliau itu sebelum berdoa mengucapkan suratul Fatihah, sebelumnya mengucapkan wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Tali agama Allah di sini yaitu ahli silsilah yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Kalau kita berpegang teguh pada tali agama Allah ini, yaitu ahli silsilah, khususnya untuk kita semuanya, ahli silsilah TKN Surya Sinarasa PPKN, jami'an wa la tafarraqu.
Makanya tidak akan ada perpecahan. Wala tafarraqu. Tidak akan ada perpecahan, perbedaan. Jami'an, pasti bersatu. Inilah ahlu silsilah itu, kalau saya katakan sambung menyambung menjadi satu. Itulah ahli silsilah. Termasuk sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Satu. Satu kesatuan ahli silsilah ini. Jadi tidak akan terputus. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Jangan sampai terputus. Nah, terakhir, watamanul jannah. Nah, dengan kalimat la ilaha illallah ini juga disebutkan di dalam kitab Miftahus Sudur, di dalam riwayat yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu zikir la ilaha illallah ini, yaitu watamanul jannah, yaitu harga surga. Nah, inilah makanya pangersa Abah selalu mengatakan talqin itu jual beli nyawa. Nah, dengan harga apa? Ini harga surganya. Begitu. Jual belinya termasuk apa? Kita ditalqin dzikir, kita mendapatkan surga. 3 surga kata pangersa Abah. Nah, ini harga surga dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang sudah mendapatkan talqin zikir, kalimatul isbat, kalimatul nafi, dan kalimatul isbat ini la ilaha illallah ini yang ditalkinkan, yang dipatrikan di dalam diri kita semuanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diistiqomahkan mengikuti beliau. Selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak langkah beliau. Insyaallah kita semuanya selalu ada dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi inilah perjalanan kita semuanya. Alhamdulillah melalui barokah dan ridho Guru Agung Pangersa Abah. Semoga kita semuanya senantiasa selalu istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-isbat di sini sudah ada di dalam diri kita semuanya. Kalimatul isbat. Satu lagi sebelum ditutup. Zikir nafi isbat ini juga ada di dalam keterangan, yaitu Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Nah, kata Allah di dalam firman-Nya, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik juga. Nah, ini di kalimat yang baik seperti pohon yang baik ini pangersa Abah Anom nih jadi berkepanjangan ya sebentar lagi. Jadi pohon yang baik yaitu pohon yang ditanamkan. Pangersa Abah Anom ini menganalogikan yaitu seperti pohon singkong. Pohon singkong yang ditanamkan dan pohon singkong yang tidak ditanamkan ini akan berbeda. Ntar hasil panennya. Nah, perbedaannya kalau yang tidak ditanamkan itu singkong hanya akan tumbuh akar saja, mungkin hanya tumbuh daunnya saja, ranting-rantingnya saja, tidak akan menjadi buah yang bagus. Nah, kalau ditalkinkan seperti pohon singkong yang ditanamkan kalimat la ilaha illallah ini, yaitu perumpamannya ditanamkan. Nah, inilah bukan hanya sekedar ada daunnya, bukan hanya ada sekedar hanya ada akarnya, tetapi akan tumbuh ada buahnya, buah yang bagus. Nah, dengan ditalkinkannya ini yang disabdakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, wa kana dzikru la yufidu faidatan tamatan ila bitalkin. Maka bukti zikir itu tidak akan mengandung faidatan tamatan, faidah yang sempurna kecuali dengan talqin zikir. Kalau mau berfaedah yang sempurna, makanya kita mesti ditalqin zikir. Supaya zikir ini akan menjadi pohon bahwa kulah ini biha pohon ini pada setiap musim izin Tuhan
akan panen selalu begitu. Ahli la ilaha illallah yang ditalkinkan itu panen selalu. Nah, Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat kepada Allah. Begitu. Inilah makanya talqin zikir ini supaya selalu kita bersama Allah, ma'a wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Karena siapa dengan mau bersamaku, maka orang tersebut mesti ingat kepadaku. Fadhkuruni adzkurkum. Nah, barang siapa mengingat kepadaku, maka aku akan ingat. Nah, kalau ingat berarti dekat, kalau tidak ingat berarti jauh. Inilah kita semuanya diajarkan oleh Guru Agung Pangarsa Abah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kepanjangan. Ini udah lewat jam 10 lebih 6 menit. Begitu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan itu real dari saya pribadi. Dan kebaikan datang dari seluruh ahli silsilah TKN Surya Sinaras PPKN. Terima kasih kepada semuanya. Bukan untuk mengajari, ini kita semuanya sama-sama belajar, termasuk saya pribadi. Mohon nasihat dan bimbingannya dari ikhwan akhwat semuanya bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih, mohon maaf. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.